Hai teman-teman, perkenalkan, aku Cindy, mahasiswa Agribisnis Universitas Terbuka dari UPBJJ Majene. Hari ini, aku akan membawa kalian untuk mengeksplorasi berbagai jenis limbah pertanian yang ada di sekitar kita, mulai dari asal-usulnya hingga potensi pemanfaatannya. Yuk, kita mulai! Tempat pertama yang kita kunjungi adalah industri tahu dan tempe skala kecil. Kalian tahu nggak, proses pembuatan tahu menghasilkan limbah yang disebut ampas tahu atau okara. Limbah ini berasal dari penggilingan dan penyaringan kedelai saat diolah menjadi susu kedelai, bahan dasar tahu. Biasanya, ampas tahu ini berwarna putih atau krem, menunjukkan kandungan protein dan lemak yang masih tersisa dari kedelai. Teksturnya lembut namun sedikit kasar, mirip bubur dan aromanya ringan khas kedelai. Tapi, kalau disimpan terlalu lama, aromanya bisa berubah karena fermentasi alami. Selanjutnya, kita ke limbah ampas kelapa. Limbah ini biasanya dihasilkan dari industri minyak kelapa, santan, atau tepung kelapa. Warnanya putih hingga coklat muda, berasal dari sisa daging kelapa setelah diperas. Saat terkena udara, warnanya bisa sedikit kecoklatan. Aroma kelapanya masih terasa, meski lebih ringan. Kalau didiamkan terlalu lama, ampas kelapa bisa mulai terfermentasi dan aromanya berubah menjadi kurang sedap. Teksturnya berserat kasar dan cukup kering, apalagi setelah diperas. Limbah kelapa ini juga punya banyak manfaat loh. Bisa jadi pakan ternak, pembuatan kompos, biopelet, serta menjadi bahan dasar pengolahan pangan. Di pasar, banyak sisa sayuran yang dibuang. Limbah sayuran ini berasal dari berbagai tahap, mulai dari panen hingga penjualan. Limbahnya beragam, seperti daun, batang, atau bagian sayuran yang rusak. Warnanya pun bervariasi, hijau, coklat, atau kuning jika mulai membusuk, tergantung jenis sayurannya juga sih. Teksturnya cenderung lembut dan ketika mulai busuk, aromanya berubah menjadi bau asam karena aktivitas mikroba. Sayuran yang rusak ini selain bisa dijadikan kompos, juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ekoenzim, dan pupuk organik cair. Limbah buah-buahan dihasilkan di berbagai tahap dalam siklus pertanian, mulai dari panen hingga konsumsi. Banyak buah yang rusak atau cacat tidak memenuhi standar mutu dan akhirnya dibuang. Hal ini juga terjadi dalam tahap distribusi dan pemasaran, karena kualitas buah bisa menurun saat transportasi atau saat sudah di pasar jika tidak segera dijual. Limbah buah ini biasanya berwarna cerah saat segar, tergantung buah-buahannya, namun pada umumnya berubah jadi coklat saat membusuk. Teksturnya umumnya lunak dan berair. Kalau mulai busuk, aromanya bisa berubah menjadi bau fermentasi yang khas. Limbah seperti ini bisa diolah loh jadi kompos, bahan pakan ternak, pupuk organik cair, bioetanol, dan pewarna alami. Selanjutnya, kita ke limbah tebu atau bagase.
Limbah ini dihasilkan dari proses ekstraksi batang tebu untuk mengambil sari atau jusnya. Warnanya cenderung putih kekuningan, tapi bisa berubah kecoklatan saat terkena udara. Kalau dibiarkan lama, aromanya bisa sedikit asam karena fermentasi alami. Bagasse ini bertekstur kasar dan berserat. Limbah ampas tebu sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kompos, bahan bakar alternatif, dan bahan dasar pembuatan kertas. Sampai di sini dulu video praktik kita hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.